Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ismi Jamal dengan NIM 21040750038. Baik, saya akan mempresentasikan mengenai kompetensi dan karakteristik serta teknik-teknik dalam public speaking. Yang pertama yaitu kompetensi public speaking. Berbicara di depan umum memiliki beberapa kompetensi yang perlu diperhatikan. Public speaking berkaitan dengan retorika. Retorika adalah bagian dari ilmu komunikasi. Menurut Hojanto, tahun 2017, sebenarnya kompetensi public speaking hampir sama dengan komponen komunikasi efektif yang meliputi. Pertama, penyampaian pesan atau informasi. Dalam hal ini, pembicara harus memperhatikan teknik-teknik dasar public speaking yang meliputi teknik vokal dan verbal, sehingga dapat menampilkan snowmanship. Snowmanship mencakup berbagai aspek seperti artikulasi, intonasi, dan kecepatan bicara. Yang kedua, pesan atau informasi yang disampaikan. Pesan yang disampaikan harus singkat, padat, dan mudah dipahami. Teknik menyusun dan meramu materi presentasi mutlak diperlukan, di mana pembicara harus memastikan bahwa informasi yang disampaikan itu relevan, terstruktur, dan mudah dipahami. Yang ketiga, komunikan atau penerima informasi atau audiens. Pembicara harus cerdas dalam melakukan analisis audiens, minimal analisis psikologi dan demografi, di mana melibatkan yang pertama itu mengetahui latar belakang audiens, memahami kebutuhan audiens, dan menyesuaikan pesan. Yang keempat, media penyampaian pesan atau informasi mudah. Tidaknya suatu informasi diterima dan dipahami oleh audiens juga dipengaruhi oleh media yang digunakan. Dalam hal ini, media berperan sebagai sarana pembantu penyampaian informasi. Nah, saat ini cukup banyak media yang bisa digunakan dalam presentasi seperti media grafis, fotografi, audio, video, dan lingkungan. Nah, yang kelima, feedback atau umpan balik. Salah satu indikator suksesnya penyampaian informasi adalah adanya respons, feedback, dan penerimaan informasi. Dapatkan feedback dari audiens dengan mengamati tubuh mereka, apakah mereka mengantuk, bosan, cemas, atau antusias dengan ciri-ciri mata berbinar, bertepuk tangan, berpartisipasi menjawab pertanyaan, atau aktif dalam memberikan respon. Itulah tadi kompetensi public speaking menurut Hojanto tahun 2017. Sedangkan menurut Zainal tahun 2022, kompetensi public speaking sering disebut dengan tips dalam melakukan public speaking. Seorang pembicara akan melakukan beberapa kompetensi guna menunjang public speaking yang dilakukan. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa kompetensi public speaking meliputi 1. Pemilihan topik. Seorang pembicara tingkat lanjut memilih topik yang bermanfaat yang melibatkan audiens. Topiknya juga menghadirkan audiens dengan informasi baru yang tidak mereka ketahui sebelum pidato. Pembicara memilih topik yang tidak memiliki orisinalitas atau ketinggalan zaman. Kedua, melibatkan pengantar. Pembicara tingkat lanjut menulis pengantar yang berisi pengambil perhatian yang sangat baik. Pembicara memberikan orientasi suara untuk topik, menyatakan tesisnya dengan jelas, dan preview poinnya dengan cara yang meyakinkan dan berkesan. 3. Pola organisasi. Kompetensi ketiga adalah menggunakan pola organisasi yang efektif. Pembicara tingkat lanjut sangat terorganisasi dengan baik dan menyampaikan pidato dengan poin-poin utama yang jelas. 4. Gagasan. Kompetensi keempat adalah untuk menemukan mesin tesis dan menggunakan materi pendukung yang menarik. 4. Penutupan. Kompetensi berbicara kelima adalah untuk mengembangkan kesimpulan yang memperkuat tesis dan memberikan penutupan psikologis. Selanjutnya, bahasa yang jelas. Bahasa yang pembicara gunakan haruslah jelas, imajinatif, dan hidup. Bahasa yang digunakan juga benar-benar bebas dari bias, kesalahan tata bahasa, dan penggunaan yang tidak pantas.
Selanjutnya, ekspresi vokal. Kompetensi ketujuh adalah secara efektif menggunakan ekspresi vokal dan untuk melibatkan penonton. Pembicara sebaiknya menggunakan variasi vokal, intensitas, dan tempo. Ekspresi vokal yang digunakan yaitu berbicara dengan jelas, berbicara dengan suara keras, dan umumnya menghindari pengisi misalnya dan lain-lain. Selanjutnya, penyesuaian materi dengan audiens. Kompetensi berbicara ke-9 adalah menyesuaikan presentasi dengan audiens. Pembicara menunjukkan bagaimana informasi penting bagi audiens dan sambutan yang diberikan disesuaikan dengan keyakinan, nilai, dan sikap mereka. Selanjutnya, gunakan alat bantu visual, penjelasan, dan presentasi yang luar biasa. Alat bantu visual adalah karakteristik dari pembicara tingkat lanjut. Pidato yang disampaikan memiliki visual yang memberikan wawasan kuat ke dalam topik pidato, dan visualnya memiliki kualitas profesional yang tinggi. Selanjutnya, bersifat persuasif. Kompetensi berbicara yang terakhir adalah untuk membangun pesan persuasif yang efektif dengan bukti yang kredibel dan penalaran yang kuat. Selanjutnya, karakteristik dalam public speaking. Adapun komponen dalam public speaking, komponen public speaking memiliki komponen-komponen tertentu, sebagaimana komunikasi yang lain. Adapun komponen public speaking sebagai berikut. Yang pertama, stimulus, yaitu suatu rangsangan awal sebagai sebuah bentuk mencari atensi psikologis pada para audiens yang dihadapi oleh seorang pembicara. Kedua, pembicara, yaitu orang yang berbicara di depan publik yang membangun pesan dilandaskan pada pengalaman yang dimiliki, keadaan emosional psikologis, dan tujuan pembicara dan lain sebagainya. Pembicara biasanya berharap mencapai tujuan tertentu dengan menyajikan pesan tertentu pada sekelompok pendengar. Kemudian yang ketiga yaitu pesan, yaitu apa yang disampaikan oleh pembicara, baik pesan verbal maupun pesan nonverbal. 4. Channel, yaitu saluran komunikasi yang digunakan oleh pembicara dan pendengar untuk saling berkomunikasi. 5. Audiens, yaitu sekelompok orang yang berkumpul untuk mendengarkan pembicara. 6. Konteks, yaitu situasi yang melingkupi komunikasi publik. 7. Dampak, yaitu akibat atau efek-efek apa yang akan terjadi setelah komunikasi dilakukan oleh pembicara. Kemudian 8. Feedback, yaitu umpan balik audiens pada pembicara. 9. Gangguan, yaitu segala sesuatu yang mengganggu jalannya komunikasi. 10. Komunikasi antar anggota audiens, yaitu komunikasi yang terjadi di dalam kelompok audiens ketika pembicara berbicara. Selanjutnya, dalam karakteristik public speaking, adapun teknik pernapasan. Nah, yang pertama itu tarik napas, keluarkan pelan-pelan lewat mulut 5-10 kali. Kemudian yang kedua, tarik napas, tahan sebentar, keluarkan pelan-pelan lewat mulut 5-10 kali. Kemudian yang ketiga, teori dasar untuk memulai dan mengakhiri public speaking adalah melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama itu ada start. Ini merupakan kemampuan membuka, mengebrak, memecah suasana untuk memulai berbicara. Arti harfiahnya adalah bagaimana kita menyulut api agar para pendengar terfokus perhatiannya dengan pembicaraan kita. Bisa melalui gerakan salam merdeka sambil mengacungkan dan mengepal tangan. Bisa melalui pembukaan dengan cerita lucu dan lain-lain. Hal pokok yang ditekankan di sini adalah mengambil perhatian pendengar. Yang kedua, build a bridge. Sebelum masuk pada materi pokok, kita perlu mengantarkan dengan perumpamaan, cerita aktual di masyarakat yang sedang hangat, menarik perhatian lebih jauh untuk sebagai bahan perantara masuk pada materi pokok yang akan kita bicarakan. Nah, arti harfiahnya adalah bagaimana kita membuat jembatan pembicaraan dari pembukaan dengan gebrakan menuju kepada materi pokok yang akan kita sampaikan. Kemudian yang ketiga yaitu for intense. Materi pokok diuraikan dan dibahas pada bagian ini
Penyampaian materi juga akan lebih bagus apabila disampaikan dengan contoh-contoh nyata. Makanya, bagian ini disebut dengan four intents, artinya contoh-contoh public speaking yang konkret. Kemudian, kemampuan menguasai materi, luasnya pengetahuan, kemampuan empati akan menentukan pada bagian ini. Kemudian yang keempat, so what? Untuk mengakhiri pembicaraan biasanya ditutup dengan langkah-langkah tindak lanjut. Bisa berupa pesan, harapan, poin-poin yang penting, dan kesimpulan. Jadi, pembicaraan diakhiri dengan sempurna. Ada pembukaan dan ada penutupan. Selanjutnya, ada pun studi kasus dan tugas PJBL, kompetensi dan karakteristik pada public speaking. Yang pertama ada studi kasus, ada pun latar belakang yaitu public speaking adalah keterampilan penting yang harus diajarkan sejak dini untuk membantu anak-anak menjadi percaya diri dan mampu berkomunikasi dengan baik. Di sekolah dasar, anak-anak mulai belajar berbicara di depan teman-teman sekelasnya melalui berbagai kegiatan seperti presentasi, bercerita, dan lomba pidato. Adapun kasusnya yaitu seorang siswa kelas 5 bernama Rina sangat pintar dan selalu mendapatkan nilai bagus. Namun ketika harus berbicara di depan kelas, dia merasa gugup dan suaranya menjadi kecil. Guru ingin membantu Rina agar bisa lebih percaya diri saat berbicara di depan banyak orang. Adapun tantangannya yaitu yang pertama, mengidentifikasi kompetensi utama yang diperlukan untuk menjadi pembicara publik yang efektif di tingkat sekolah dasar. Kemudian yang kedua, memahami karakteristik penting yang harus dimiliki seorang pembicara publik anak-anak. Kemudian yang ketiga, mengembangkan strategi untuk membantu Rina dan teman-temannya meningkatkan keterampilan public speaking mereka. Selanjutnya, tugas PJBL, yaitu yang pertama meningkatkan kompetensi dan karakteristik public speaking. Adapun tujuannya yaitu peserta mampu mengidentifikasi dan memahami kompetensi serta karakteristik yang diperlukan dalam public speaking. Yang kedua, peserta mampu merancang dan melaksanakan sebuah proyek yang dapat meningkatkan keterampilan public speaking. Adapun langkah-langkahnya yaitu pertama, penentuan pertanyaan mendasar seperti apa saja yang membuat seseorang menjadi pembicara yang baik, bagaimana cara agar tidak gugup saat berbicara di depan banyak orang. Kemudian perencanaan proyek. Yang pertama yaitu bagilah peserta menjadi kelompok kecil, di mana setiap kelompok akan mencari tahu tentang apa yang membuat seseorang menjadi pembicara yang baik. Kemudian yang ketiga, kelompok harus merancang kegiatan yang membantu teman-temannya belajar public speaking dengan cara yang menyenangkan. Selanjutnya, bagian D, penelitian dan pengumpulan informasi. Yang pertama, kelompok akan mencari sumber-sumber yang mudah dipahami seperti buku anak-anak, video edukasi, dan wawancara dengan guru atau orang tua. Kemudian analisis contoh-contoh pembicara yang baik di sekitar mereka, seperti guru, orang tua, atau teman. Kemudian pengembangan produk. Nah, setiap kelompok mengembangkan kegiatan yang mencakup teori dan praktek. Kemudian kegiatan harus mencakup permainan interaktif, latihan berbicara di depan kelompok, dan memberikan pujian atau umpan balik yang positif. Selanjutnya, mengimplementasikan proyek di mana kelompok menyelenggarakan kegiatan atau permainan untuk anggota kelas atau komunitas. Selanjutnya, setiap anggota kelompok harus berpartisipasi dalam memberikan materi dan demonstrasi teknik public speaking. Nah, selanjutnya bagian G, evaluasi dan refleksi. Yang pertama, evaluasi keberhasilan kegiatan berdasarkan umpan balik dari peserta. Kemudian, refleksi kelompok tentang apa yang telah dipelajari dan bagaimana mereka dapat terus meningkatkan keterampilan public speaking mereka. Yang terakhir, H, presentasi akhir, di mana setiap kelompok mempresentasikan hasil proyek mereka kepada kelas, kemudian mencakup temuan penelitian, proses pengembangan kegiatan, dan hasil implementasi. Nah, dengan tugas PJBL ini, peserta tidak hanya belajar teori teknik-teknik public speaking, tetapi juga mempraktikannya secara langsung. Nah, yang akan membantu mereka mengembangkan keterampilan yang diperlukan di dunia nyata.
Adapun teknik-teknik dalam public speaking, yang pertama yaitu teknik ice breaking atau pembukaan yang menarik. Pembukaan adalah impresi pertama, artinya hal itu dapat mempengaruhi pandangan audiens terhadap public speakers selama presentasi. Sesingkat apapun waktu untuk melakukan presentasi, pembukaan tetaplah harus penuh dengan kehangatan, di mana pembukaan dapat dilakukan dengan sebuah ilustrasi atau cerita yang sedang marak, tetapi relevan dengan topik pembicaraan kita. Nah, saat menyampaikannya, tunjukkanlah wajah yang bersahabat, ramah, dan dekat. Gunakan humor atau jokes. Kemudian yang kedua ada teknik vokal, di mana penyampaian vokal yang baik didapatkan apabila seorang public speaking menguasai 3 hal berikut. Pertama, pernafasan yang baik. Posisi untuk mengontrol pernafasan adalah berdiri tegak agar memberikan ruang yang lebih baik kepada paru-paru. Untuk berbicara di depan publik, diperlukan ruang suara yang solid agar dapat menyampaikan kalimat yang panjang pada volume suara yang benar. Kemudian yang kedua adalah volume suara, di mana keberhasilan dalam berbicara tidak selalu ditentukan oleh kerasnya suara, di mana volume suara ketika berbicara sehari-hari. Berbicara dengan volume keras hanya diperlukan pada bagian-bagian tertentu saja. Selebihnya, berbicara keras terlalu sering dapat menyebabkan tenggorokan rusak dan audiens pun menjadi bosan. Yang ketiga ada ekspresi vokal. Ekspresi adalah faktor penting dalam pengolahan suara. Suara yang baik akan lebih berarti jika disertai dengan ekspresi yang tepat. Ekspresi yang tepat terdiri dari 3 komponen, yaitu pitch atau faktor tinggi rendahnya suara, kemudian pace atau faktor kecepatan berbicara, dan phrasing atau faktor kecakapan memenggal kalimat, dan disertai dengan jeda. Adapun menurut Fernando tahun 2015, teknik public speaking merupakan langkah atau cara yang dilakukan agar pembicara dapat melakukan public speaking dengan baik. Terdapat 3 bagian utama dalam teknik public speaking, yaitu take off atau pembukaan. Pada tahap ini setidaknya terdiri dari 4 tahap, yaitu yang pertama salam, di mana pujian sapa. Ketiganya bisa dibalik, ini bisa dikatakan mutlak, diperlukan sebelum memulai berbicara. Kemudian grabbing. Grabbing dimaksudkan untuk bisa merebut perhatian audiens dengan menggunakan cerita, sejarah, video, humor, berita, yel-yel, sulap, dan pantun ataupun puisi. Kemudian yang ketiga, purpose. Pada saat ini, pembicara harus menyampaikan maksud dari pertemuan atau pembicaraan tersebut. Kemudian, komitmen. Pada tahap ini, pembicara harus meminta komitmen atau kesepakatan pendengar. Yang kedua, ada fly atau isi materi. Pokok dari tahapan ini adalah penguasaan materi. Hal ini tergantung dari materi yang akan disampaikan. Hal mutlak dari tahapan ini yaitu belajar. Jika berhasil pada saat take off, maka audiens akan mendengarkan materi yang akan kita sampaikan. Namun, pada saat-saat tertentu juga dibutuhkan grabbing. Kembali ketika audiens sudah banyak yang tidak fokus, maka di sini yang dibutuhkan adalah kemampuan membaca situasi. Yang ketiga yaitu landing atau penutup. Jika berhasil pada take off dan fly, maka selanjutnya sebuah pesawat akan landing untuk mengakhiri perjalanannya. Begitu juga dengan seorang pembicara harus mengerti cara menutup public speaking yang baik. Tahapan dalam landing adalah yaitu grabbing, yaitu kembali merangkul dan merebut perhatian pendengar. Kemudian conclusion atau kesimpulan. Kemudian menghargai pendengar. Kemudian mendoakan pendengar, dan salam. Adapun studi kasus dan tugas PJBL dalam teknik-teknik public speaking, yaitu yang pertama studi kasus. Adapun latar belakangnya yaitu public speaking adalah keterampilan yang penting untuk dikembangkan sejak dini, di mana di sekolah dasar siswa mulai belajar berbicara di depan kelas melalui kegiatan seperti bercerita, presentasi, dan berbagai aktivitas komunikasi lainnya. Nah, menguasai teknik-teknik dasar public speaking dapat membantu siswa mengatasi rasa gugup, meningkatkan kemampuan berbicara, dan membangun kepercayaan diri.
Nah, adapun kasusnya yaitu seorang siswa kelas 3 bernama Maya sangat senang berbicara di depan teman-temannya. Tetapi seringkali tidak terorganisir dalam menyampaikan ide-ide atau ceritanya. Maya ingin belajar cara menjadi lebih terstruktur dan jelas dalam berbicara di depan umum, agar dapat lebih memikat perhatian teman-temannya. Kemudian adapun tantangannya yaitu mengidentifikasi teknik-teknik public speaking yang cocok untuk siswa SD. Kemudian memahami bagaimana teknik-teknik tersebut dapat membantu siswa menjadi lebih percaya diri dan efektif dalam berbicara. Kemudian yang ketiga, mengembangkan strategi untuk membantu Maya dan teman-temannya mempraktikkan teknik-teknik public speaking secara interaktif dan menyenangkan. Adapun tugas PJBL yaitu menguasai teknik-teknik public speaking dengan tujuan siswa mampu mengidentifikasi dan memahami teknik-teknik dasar public speaking. Kemudian siswa mampu merancang dan melaksanakan sebuah proyek yang membantu mereka mempraktikkan teknik-teknik tersebut. Adapun langkah-langkahnya yaitu penentuan pertanyaan mendasar seperti apa saja teknik-teknik dasar dalam public speaking yang sesuai untuk siswa SD. Kemudian, bagaimana cara membantu siswa SD meningkatkan kemampuan berbicara mereka dengan menggunakan teknik-teknik ini. Kemudian yang kedua, adapun perencanaan proyek, yaitu bagilah peserta menjadi kelompok kecil, kemudian setiap kelompok akan melanjutkan atau melakukan penelitian tentang teknik-teknik public speaking yang sesuai untuk usia mereka. Kemudian, kelompok harus merancang kegiatan atau workshop yang melibatkan penggunaan teknik-teknik tersebut dalam konteks yang relevan bagi siswa SD. Kemudian, penelitian dan pengumpulan informasi, yaitu kelompok akan mencari sumber-sumber yang mudah dipahami seperti buku anak-anak, video pendidikan, dan wawancara dengan guru-guru atau orang tua. Selanjutnya, analisis teknik-teknik dalam public speaking yang cocok untuk usia dan pengalaman siswa SD. Kemudian yang keempat, pengembangan produk, di mana setiap kelompok mengembangkan modul pelatihan atau panduan sederhana yang mencakup teori dan praktek. Kemudian modul harus mencakup teknik-teknik seperti penggunaan bahasa tubuh, intonasi suara, penggunaan visual aids sederhana, dan struktur cerita sederhana. Kemudian yang kelima, implementasi proyek, yaitu kelompok menyelenggarakan kegiatan atau workshop untuk siswa kelas atau komunitas mereka. Kemudian setiap anggota kelompok harus berpartisipasi dalam memberikan materi dan demonstrasi teknik public speaking. Kemudian evaluasi dan refleksi. Evaluasi keberhasilan kegiatan berdasarkan umpan balik dari siswa dan guru. Kemudian merefleksi kelompok tentang apa yang telah dipelajari dan bagaimana mereka dapat terus meningkatkan teknik public speaking mereka. Yang ketujuh, presentasi akhir. Setiap kelompok mempresentasikan hasil proyek mereka kepada setiap peserta kelompok atau komunitas mencakup temuan penelitian, prosesnya mengembangkan modul, dan hasil implementasi. Nah, dengan tugas PJBL ini, peserta akan dapat belajar teknik-teknik dasar public speaking secara interaktif dan menyenangkan sambil mengembangkan keterampilan yang akan membantu mereka dalam komunikasi sehari-hari dan di masa depan. Itulah tadi presentasi dari saya mengenai kompetensi dan karakteristik serta teknik-teknik dalam public speaking. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.